Alright guys, ini sebuah update lagi mengenai kripto. Pada video kali ini gue akan mengupdate dari beberapa chart yang udah gue analisa sebelumnya, dimana gue akan memantau total kapitalisasi market kripto keseluruhan, Bitcoin juga Ethereum dan beberapa altcoin. Secara keseluruhan memang kita masih dalam sebuah uptrend mode ya. Dan juga kalau kita lihat ke Bitcoin dominance, jelas ya, sekarang kita juga masih berada dalam sebuah altcoin season mode. Jadi ya kalian udah bisa lihat sendiri loh, dimana di saat Bitcoin sideways beberapa altcoin berterbangan ya. So itu berbeda halnya terjadi dengan bearish mode, dimana saat Bitcoin terseok-seok biasanya altcoin pun ya hancur lebur gitu ya. Tetapi berbeda dengan keadaan sekarang. So langsung aja kita bahas bagaimana untuk analisa kedepannya dan bagaimana pendapat gua, bagaimana view gua terhadap market kali ini. So langsung aja kita bahas. Gas bro. Yo, what up guys, balik lagi channel Sana Gas and welcome to Crypto Time yo. Dimana setiap harinya gue berbagi informasi mengenai cryptocurrency atau crypto aset. Terima kasih buat teman-teman yang selalu like video gue dan juga yang udah subscribe, terima kasih atas dukungannya. Dan juga happy cuan buat teman-teman yang udah ngikutin selama 1 bulan ini, dan alhamdulillah banyak yang cuan kan ya. Gak bisa gue sebutin satu-satu. Terima kasih juga yang udah mention di Twitter, di Instagram, di Telegram. We are a good community, we are a huge community. Welcome to the community. So langsung aja kita bahas. Sekarang kita lihat dulu perkembangan total kapitalisasi market kripto secara keseluruhan ya guys ya. Seperti yang pernah gua bahas saat itu mengenai kecenderungan bull trap atau dead cat bounce ketika sebuah chart candle tidak bisa closing di atas 0,50 atau 50% dari saat dropnya terjadi, saat crash mungkin bisa dibilang di sini ya. Dan sekarang kalau kita lihat bagusnya secara kapitalisasi market kripto ini sudah closing di atas 0,5 ya. Jadi secara keseluruhan kita masih dalam sebuah bullish mode ya. Tapi untuk kecenderungan koreksi itu wajar terjadi. Kalau kita lihat sekarang untuk candle weekly, karena ya mungkin baru 2 hari ya untuk week hari ini. Untuk minggu ini secara total kapitalisasi market dia sudah menyentuh area golden ratio kan ya. Nah ini kecenderungan ya terjadi sebuah pullback dan juga sedikit koreksi, itu sangat wajar karena menembus area golden ratio itu sebuah momentum yang bagus kan ya. Kita rubah ke time frame 1 hari ya. Kalau kita lihat ke time frame 1 hari ya, apalagi kalau kita lihat ke time frame 4 jam, time frame lebih kecil, secara market kapitalisasi kripto keseluruhan kita dalam sebuah uptrend channel ya guys ya. Lihat ya, selama bergerak di atas ini, mungkin sedikit koreksi ke area sini pun kita masih dalam sebuah bullish mode ya. Karena lihat, ini masih dalam sebuah uptrend ya, dan ini ada sebuah support trend line di sini. Nah, terus langsung kita lihat ke Bitcoin dominance ya. Kalau kita lihat sekarang ya, Bitcoin naik tipis dan Bitcoin dominance turun, terkoreksi. So jelas kita sekarang sedang dalam altcoin season ya. Seperti yang udah gua bahas dari 2 minggu ke belakang, karena secara teori kita sudah tahu di saat dominasi Bitcoin menurun itu kecenderungan sangat menguntungkan untuk altcoin, dimana likuiditas masuk ke altcoin ya. Terus kita lihat ke Bitcoin, karena ini adalah salah satu kripto yang sangat penting untuk di watch ya. Itu ya mbahnya kripto yang seperti sering gua bilang. Oke, seperti yang gua bahas, dimana gua sempat memprediksikan Bitcoin itu bisa membentuk sebuah standing wedge di sini ya. Dan kalau kita lihat juga Bitcoin ini masih dalam sebuah uptrend channelnya guys ya. Lihat, ini secara keseluruhan sebenarnya Bitcoin masih dalam sebuah uptrend mode ya. Mungkin sedikit dump bisa saja ya, mungkin di bawah sideways dan kira-kira ke area sini, ke area trendline ini ya, itu masih dalam sebuah uptrend juga. Jadi menurut gua untuk membuat market takut itu penting ya, karena kalau kita lihat sekarang ya, market masih kecenderungan greedy ya. Mungkin ya sedikit retrace atau cooling down dulu ke dibawa ke bawah 70, mungkin ke area 60, itu bagus banget buat market sehingga koreksinya sehat ya, seperti yang gua bilang, seperti yang gua harapkan saat itu. Sehingga untuk
lanjutan uptrendnya akan sangat baik. Kita rubah ke time frame 4 jam, dimana seperti skema gua sebelumnya, gua mengharapkan Bitcoin ini play on di ascending wedge ya, dimana polanya seperti ini guys. Ya, exit sini dan mantul di sini dan breakout di sini guys ya. Dan ini kecenderungannya untuk super bullish mode. Ini contohnya ya, kecenderungannya seperti ini guys. Nih, ya, seperti yang pada kolom yang pertama ini. Ini yang gua identifikasi saat pergerakan Bitcoin beberapa hari yang lalu ya guys ya. Dan sekarang juga kita lihat untuk pergerakan dari Whales. Ini Whales yang udah kita bahas berkali-kali ya, karena ini salah satu Whales yang menurut gua sangat aktif ya. Ini yang memiliki koin sejumlah 83.000 ya BTC. Dan kalau kita lihat apa yang dia lakukan, sebenarnya ya, dia sempat melakukan take profit ya pada saat tanggal 16 Agustus kemarin, hanya sebesar 500 Bitcoin guys. Ini nggak banyak ya, karena kalau kita lihat dia udah sempat akumulasi sebanyak 3.000. Berarti yang dia keluarkan, yang dia jual, dia hanya menjual sebagian kecilnya aja. Dan juga kalau kita lihat di sini guys, ke bawahnya dia sempat jual 1.000 ya, 500. Tapi kalau kita lihat ke bawahnya, di Agustus ini dia membeli hampir 10.000 Bitcoin guys. Lihat, 9 Agustus 1.000, 1.000, 6.000, 4.000, tambah yang atas tadi ini 3.000, udah hampir 13.000 ya. Sedangkan dia menjual hanya sekitaran 500 ditambah 1.000, 1.500 tambah 500 hanya 2.000 ya. Berarti dari sekitar 13.000 Bitcoin yang dia ambil di Agustus, dia hanya baru menjual sekitaran 2.000 saja. Jadi kalau kita lihat sekarang, nggak ada kecenderungan buat panic sell buat menurut gua ya. Jadi ini skema positif menurut gua ya. Mungkin ya sedikit dump untuk sebuah pump yang luar biasa. Dan apalagi kalau bisa Bitcoin breakout dari sini guys ya, karena ini adalah area golden ratio seperti yang gua bilang pada video sebelumnya ya. Apabila bisa break di area harga ya 51.000 ini ya, kecenderungan Bitcoin untuk super bullish ya guys ya. Dan juga perlu kita perhatikan area support yang paling dekat ini yang bisa terjadi menurut gua, yaitu setidaknya area trendline ini yang harus kita perhatikan guys. Trendline biru ini, yaitu kalau kita lihat ini juga bisa kita lihat, ini dia bisa dibilang dia ini sedang meretest MA200 guys. Lihatnya, gua sekarang menggunakan MA50 dan MA200 dengan time frame day. Lihat gimana di sini rapi banget Bitcoin melakukan retest 1, 2, 3 sekarang ya. Dan kalau lihat candle besarnya pun Bitcoin hari ini masih di atas MA200. Dan kecenderungan di saat Bitcoin ini masih di atas MA200, ini masih sangat bagus banget. Jadi selama masih di atas MA200 ini kecenderungan masih sangat bagus, sehingga bisa kita kategorikan, kita bisa tarik garis area support yang perlu kita sangat kita perhatikan, yaitu sini guys ya, itu di area 45.473 ya. Kita watch semoga Bitcoin tidak turun dari area 45.000, karena untuk apabila break dari 45.000 memang ini akan lumayan kencang sih buat turunnya. Kita bisa tarik Fibonacci dari swing low-nya ke swing high-nya. Kita menemukan golden pocket yaitu di area 41.500 ataupun 50-nya atau di area 50-nya dia itu di area 42.000 ya. Itu adalah area support yang kita sepakati ya, bahwa Bitcoin memiliki support kuat di area 42.000 sekian. Jadi kecenderungannya apabila Bitcoin ini break dari trendline ini ya, dan ini kita asumsikan sebagai swing high-nya, tertingginya, peak-nya, berarti kecenderungan turunnya setidaknya bisa ke 42.700-an guys ya, apabila dia bisa break dari harga 45.400 ini guys. Jadi itu skema yang gue lihat ke depan ini ya. Jadi selama Bitcoin ini masih bergerak di atas trendline biru ini, masih sangat bagus ya. Ya, jadi begitu guys untuk Bitcoin. Dan next kita cek untuk Ethereum guys. Menurut gua Ethereum bergerakannya masih sangat bagus guys ya. Kalau kita lihat ini sangat rapi banget. Ethereum membentuk sebuah ascending channel atau
channel uptrend, dan ini juga sesuai yang udah gue prediksikan pada video beberapa hari yang lalu. Ethereum itu berkemungkinan untuk meretest area trendline uptrend ya guys ya. Dan kalau kita cek, ini pas banget guys. Terus kita lihat ke time frame 4 jam ya. Lihat, ini pas banget Ethereum sempat mengetes trendline ini ya. Jadi ini sebuah uptrend ya. Sehingga selama Ethereum berada di atas trendline uptrend ini yang putih, berarti Ethereum ini masih dalam sebuah uptrend. Dan kita harapkan Ethereum itu bisa break dari area sini guys. Ya. Di sini ada sebuah resistance. Dan kalau kita lihat secara time frame kecil ini ya, time frame 4 jam ini, dia bisa performing double bottom. Dan area targetnya dari double bottom ini, setidaknya Ethereum itu bisa saja paling tidak ya ke area situ atau ke harga 3.500 ya. Dan itu it's really good karena dia pastinya sudah break di golden ratio Fibonacci nya guys. Lihat ya, Ethereum itu tertahan oleh Fibonacci nya itu di harga 3.300 sekian ya guys. Dan jadi kalau dia bisa break sampai malah ke 3.500 ini, support selanjutnya yang dijadikan support oleh Ethereum yaitu 3.300an ini guys. Ini sedikit dump untuk sebuah pump yang besar, menurut gue ini sangat bagus sekali. Terus kita cek Cardano. Alright, kalau kita lihat Cardano udah 3 hari terakhir dia mengalami koreksi, dan ini sangat wajar sekali guys ya. Dia udah mengalami pump yang sangat besar dan dia sudah melebihi target dari gua. Kalau kita lihat secara Fibonacci, Cardano berusaha menembus area Fibonacci di harga $2,1, dan itu sangat struggling ya, susah sekali, dan itu wajar sekali guys. Jadi kemungkinan paling buruk ya, Cardano itu bisa saja koreksi ke area harga 1,89 sampai 1,9 dolaran guys ya. Ini adalah area golden ratio Fibonacci nya guys. Terus kalau kita lihat ke time frame 4 jam, kalau kita lihat Cardano membentuk sebuah falling wedge ya, dimana ini sebuah chart pattern yang bisa dibilang kecenderungan sebuah formasi untuk bullish ya guys. Bisa saja ini Cardano membentuk begini ya, tuh sini, dan dia breakout di sini guys. Jadi formasi yang gua bisa lihat untuk Cardano seperti itu guys. Jadi kecenderungan meskipun di bawah koreksi, tapi masih dalam sebuah bullish mode ya. Jadi segitu aja update dari gua kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai ketemu di video gua selanjutnya. Seperti biasa jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Silahkan kasih komentar-komentar positif dan juga beberapa opini kalian silahkan tuangkan di kolom komentar. Sampai ketemu di video gua selanjutnya. Salam cuan to the moon, gas bro. Peace.